Ada satu penyakit psikologis yang diam-diam menghancurkan mental dan masa depanmu setiap hari. Tapi parahnya, selama ini kamu malah bangga dan mengira itu adalah sebuah kebaikan. Hari ini kita akan bongkar tuntas realita pahit di balik kebiasaan tidak enakan dan kenapa kamu harus berhenti melakukannya sekarang juga. Pernahkah kamu berpikir bahwa menjadi sosok yang selalu mengiyakan segalanya adalah sebuah kemuliaan? Kamu merasa bangga karena selalu ada untuk teman, atasan, atau keluargamu. Kamu mengira itu adalah bukti bahwa kamu adalah orang yang peduli dan suportif. Maaf, tapi kebenarannya harus diungkapkan. Pada kenyataannya, kamu tidak sebaik yang kamu bayangkan. Dalam kacamata psikologi, kebiasaanmu itu bukanlah sebuah kebaikan. Itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap dirimu sendiri. Kamu bukan orang baik, kamu hanya sedang ketakutan, takut dibenci, takut dijauhi, dan takut dilabeli sebagai orang jahat. Tragisnya, saat kamu sibuk menyenangkan dunia, kamu justru sedang menghancurkan kesehatan mental dan harga dirimu sendiri. Mengapa begitu sulit hanya untuk mengucapkan satu kata "tidak"? Hari ini, kita akan membongkar tuntas rahasia psikologis di balik penyakit tidak enakan ini. Siapkan mentalmu, karena mungkin setelah ini, kamu akan menyadari bahwa selama ini kamu hanya membiarkan dirimu dijadikan keset oleh orang lain. Mari kita mulai dengan poin pertama, fawn response, atau mekanisme bertahan hidup dengan cara tunduk. Kamu mungkin familiar dengan istilah fight or flight, melawan atau kabur saat terancam stres. Tapi dalam psikologi, ada satu lagi respons yang disebut fawn. Ini adalah kondisi di mana kamu secara otomatis dan refleks menyenangkan orang lain demi menghindari serangan atau kritik. Bayangkan kamu sedang di kantor. Atasanmu mendadak memberikan tumpukan pekerjaan tambahan di hari Jumat jam 5 sore. Padahal kamu sudah punya rencana akhir pekan atau sekadar ingin beristirahat. Alih-alih menolak atau bernegosiasi, kamu malah tersenyum dan berkata, "Siap Pak, aman, akan saya kerjakan." Padahal di dalam hati, kamu memaki-maki situasi tersebut. Otakmu menganggap penolakan sebagai ancaman pemecatan atau cap tidak kompeten. Ini bukan dedikasi, ini adalah insting ketakutan akan konflik. Solusinya, sadari saat refleks ini muncul. Saat ada permintaan dadakan, jangan langsung mengangguk. Katakan, "Saya cek jadwal dulu ya, nanti saya kabari." Beri jeda 5 menit agar logikamu bekerja, bukan rasa takutmu. Poin kedua, sosiotropi alias kecanduan akan validasi orang lain. Ini adalah fase di mana kamu merasa berharga hanya jika orang lain menyetujuimu. Tanpa pengakuan atau pujian dari mereka, kamu merasa tidak memiliki nilai. Pernahkah kamu membeli sesuatu yang sebenarnya tidak kamu sukai, murni karena barang itu sedang tren di lingkungan pertemananmu? Kamu sebenarnya tidak sedang membeli barang itu, kamu sedang membeli validasi mereka. Kamu ngeri dianggap berbeda selera, karena itu berarti kamu bisa didepak dari pergaulan. Kamu rela membuang uang untuk hal yang kamu benci demi mempertahankan citra asik. Mulai sekarang, carilah validasi dari dalam dirimu sendiri. Tatap cermin dan tanyakan, jika tidak ada satupun orang yang tahu aku melakukan ini, apakah aku tetap akan melakukannya? Jika jawabannya tidak, kamu hanya sedang mencari muka. Ketiga, spotlight effect. Kita sering merasa seolah-olah ada lampu sorot raksasa yang selalu mengikuti kita, membuat kita yakin bahwa semua orang memperhatikan setiap gerak-gerik dan kesalahan kita. Padahal aslinya orang lain tidak sepeduli itu dengan hidupmu. Kamu tidak berani menolak teman yang ingin meminjam uang karena takut dicap pelit seumur hidup. Kamu takut dia akan menyebarkan rumor bahwa kamu adalah teman yang kejam. Faktanya, saat kamu menolak dengan bilang, "Maaf, lagi tidak ada anggaran," dia mungkin akan kecewa sesaat. Tapi setelah itu, dia akan segera mencari pinjaman ke orang lain dan melupakan penolakanmu. Sementara kamu malah stres memikirkan penolakan itu berhari-hari. Sadarilah bahwa egomu terlalu besar jika kamu mengira semua orang akan menghabiskan waktu seharian memikirkan penolakanmu. Setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing, jadi santai saja. Keempat, erosi batasan diri atau ketika pagar pelindung dirimu roboh. Seseorang yang kesulitan berkata tidak, umumnya tidak memiliki batasan yang jelas, atau bahkan tidak punya pagar sama sekali.
Seringkali hal ini berakar dari masa kecil di mana kamu tidak dibiasakan memiliki privasi atau kebebasan berpendapat yang berbeda dari orang tua. Kamu mungkin punya teman yang sering bertamu seenaknya saat kamu sedang kelelahan atau butuh waktu sendiri. Tapi kamu tetap membukakan pintu, membuatkan minum, dan mendengarkan keluh kesahnya hingga jam 2 pagi sambil menahan kantuk yang luar biasa. Kamu merasa sungkan untuk memintanya pulang. Akibatnya, waktu istirahatmu dirampas. Kamu membiarkan orang lain menginjak-injak ruang pribadimu karena takut dibilang tidak sopan. Belajarlah membuat kalimat batasan yang tegas. Cobalah berkata, "Aku senang kamu mampir, tapi jujur aku sedang butuh waktu sendiri malam ini. Kita sambung ngobrolnya besok ya." Kelima, kebaikan yang beracun atau pathological niceness. Ini adalah wujud kebaikan yang kamu paksakan hingga menggerogoti dirimu sendiri. Topeng ini sering digunakan untuk menutupi rasa rendah diri. Karena kamu merasa tidak memiliki nilai lebih, kamu mengobral tenaga dan waktumu dengan sangat murah. Kamu adalah sosok yang selalu siap sedia dipanggil kapan saja. Butuh tumpangan tengah malam, kamu berangkat. Butuh tenaga untuk pindahan rumah, kamu langsung tancap gas. Namun anehnya, saat giliranmu membutuhkan bantuan, tiba-tiba semua orang mendadak sibuk. Di titik itu kamu merasa dikhianati dan sangat marah. Padahal, kamulah yang mengajari mereka bahwa waktu dan tenagamu murahan dan bisa dieksploitasi kapan saja. Berhentilah menjadi sukarelawan 24 jam. Sesekali, tahan dirimu untuk tidak menawarkan bantuan jika tidak diminta. Lihatlah siapa yang benar-benar bertahan di sampingmu saat kamu tidak lagi bisa dimanfaatkan. Tahan sebentar. Sebelum kita melangkah ke poin selanjutnya, aku ingin kamu menarik napas dalam-dalam. Dengarkan suara di dalam hatimu saat ini. Aku tahu semua hal yang baru saja dibahas mungkin terasa seperti tamparan yang bertubi-tubi. Kamu mungkin merasa tersindir habis-habisan atau bahkan membatin, "Ini aku banget, kenapa hidupku menyedihkan?" Jujurlah pada dirimu sendiri. Sampai kapan kamu mau menjadi sekadar pemeran figuran dalam cerita hidupmu sendiri? Tidakkah kamu lelah berpura-pura semuanya baik-baik saja? Berpura-pura tidak keberatan, padahal batinmu menjerit minta tolong? Kehadiranku di sini bukan untuk menghakimimu. Aku ingin kamu tersadar bahwa kamu adalah manusia utuh, bukan pelayan bagi orang lain. Kamu punya hak mutlak untuk menolak tanpa harus dihantui rasa berdosa. Masih kuat? Jika kamu sudah siap mendengar kenyataan pahit selanjutnya, mari kita lanjutkan. Keenam, Savior Complex. Terkadang, alasan utamamu tidak bisa menolak adalah karena kamu memiliki hasrat terpendam untuk menjadi pahlawan. Kamu merasa bangga saat menjadi orang yang paling bisa diandalkan. Sejatinya, ini hanyalah cara untuk memuaskan egomu semata. Kamu merasa melayang ketika teman-temanmu berkata, "Wah, cuma kamu yang paling bisa ngertiin aku." Kalimat itu membuatmu merasa hebat. Akhirnya, kamu terjebak untuk terus-menerus mengiyakan segalanya demi mempertahankan label sang pahlawan tersebut. Tanpa kamu sadari, kamu mengalami kelelahan mental yang ekstrim, sementara urusanmu sendiri berantakan. Pahami hal ini, dunia tidak akan kiamat jika kamu berhenti membantu. Membiarkan orang lain belajar menyelesaikan masalah mereka sendiri justru jauh lebih membantu mereka untuk tumbuh dewasa dibandingkan jika kamu terus-menerus menyuapi mereka. Ketujuh, menghindari konflik atau alergi terhadap perdebatan. Ketakutan akan konflik seringkali berakar dari trauma masa kecil di lingkungan yang berisik dan penuh ketegangan, di mana setiap perbedaan pendapat selalu berujung pada teriakan. Otakmu merekam bahwa perbedaan adalah tanda bahaya besar. Contoh sederhananya, saat sedang makan bersama teman-teman, kamu sebenarnya sangat ingin makan bakso, tapi semua orang memilih makan sushi. Saat ditanya, kamu menjawab, "Aku ikut aja, apa aja oke kok." Padahal, kamu sangat membenci ikan mentah. Kamu rela menyiksa lidah dan perutmu hanya demi menghindari 2 menit perdebatan tentang tempat makan. Kamu menukar kenyamanan aslimu demi sebuah kedamaian palsu. Mulailah melatih keberanianmu dari hal-hal sepele. Utarakan apa yang jujur kamu inginkan. Konflik kecil tidak akan membunuhmu. Justru hal itu akan menunjukkan kepada orang lain di mana letak batasanmu. Kedelapan,
erosi jati diri. Ketika kamu terlalu sering tunduk pada kemauan orang lain, perlahan tapi pasti kamu akan kehilangan kontak dengan apa yang sebenarnya kamu inginkan. Kamu lupa apa hobimu dan apa prinsip hidupmu. Coba tanyakan pada dirimu sekarang, apa hal yang benar-benar kamu sukai? Apa makanan favoritmu yang sesungguhnya? Atau jangan-jangan kamu menyukainya murni karena pasanganmu menyukainya? Seringkali kita tidak sadar bahwa kepribadian kita saat ini hanyalah kumpulan dari ekspektasi dan keinginan orang-orang di sekitar kita. Kamu hidup layaknya bunglon yang terus berubah warna, mengikuti lingkungan, hingga akhirnya kamu lupa warna asli kulitmu sendiri. Sediakan waktu minimal 1 jam sehari untuk menjauh dari ponsel. Cari tahu dan kenali kembali hal-hal yang benar-benar membuatmu bahagia saat tidak ada satu orang pun yang melihatmu. Kesembilan, kelelahan emosional. Tubuhmu tidak dirancang untuk berbohong. Saat mulutmu berkata, iya, sementara hatimu menjerit tidak, terjadi konflik batin yang memicu stres parah dalam sistem sarafmu. Hormon stres atau kortisolmu akan melonjak drastis. Pernahkah kamu tiba-tiba merasa sangat kelelahan, pundak terasa kaku, atau asam lambung naik, padahal aktivitasmu tidak sedang berat? Itu adalah alarm teguran dari tubuhmu. Tubuhmu memprotes karena kamu terlalu sering memaksanya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kemauannya. Kamu mungkin bisa membohongi orang lain dengan senyuman palsumu, tapi kamu tidak akan pernah bisa membohongi sistem sarafmu sendiri. Dengarkan sinyal fisik ini. Jika kamu merasa sesak dada atau mual saat hendak menyanggupi permintaan seseorang, itu adalah tanda mutlak bahwa kamu harus mengambil keberanian untuk mengucapkan tidak. Kesepuluh, paradoks penghormatan. Inilah realita yang paling pahit untuk ditelan. Secara psikologis, manusia cenderung kurang menghargai orang yang terlalu gampangan. Saat kamu memposisikan dirimu selalu ada untuk semua orang, nilai dirimu di mata mereka justru merosot tajam. Coba perhatikan di lingkungan kerja. Siapa yang lebih dihormati? Si penjilat yang selalu patuh pada segala permintaan atau orang yang berani menolak dengan alasan, maaf, aku tidak bisa mengerjakan itu sekarang karena sedang fokus pada proyek lain. Orang yang berani menetapkan batasan akan jauh lebih dihargai karena mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki prinsip yang teguh. Orang yang selalu mengiyakan hanya akan dipandang sebagai alat bantu, bukan sebagai rekan yang setara. Bangunlah rasa hormat dengan mulai belajar menolak. Teman yang benar-benar tulus tidak akan meninggalkanmu hanya karena kamu sesekali berkata tidak. Jika mereka pergi karena hal itu, berarti mereka selama ini memang murni hanya ingin memanfaatkanmu. Dengarkan baik-baik. Mengatakan tidak bukanlah pertanda bahwa kamu adalah orang jahat. Mengatakan tidak berarti kamu bersikap jujur. Dan kejujuran adalah manifestasi tertinggi dari rasa hormat, baik terhadap dirimu sendiri maupun kepada orang lain. Jika kamu terus-menerus berkata iya saat hatimu menolak, kamu sedang membangun fondasi hubungan di atas tumpukan kebohongan. Orang-orang di sekitarmu sebenarnya tidak mengenal siapa kamu yang asli. Mereka hanya mengenal topeng penurut yang sedang kamu kenakan. Apakah kamu ingin menghabiskan sisa hidupmu bersembunyi selamanya di balik topeng tersebut? Mulai hari ini, cobalah berikan satu penolakan yang jujur. Rasakan rasa bersalah yang mungkin muncul seketika di dadamu. Biarkan saja perasaan itu lewat, karena tepat di balik rasa bersalah itu terdapat kebebasan hakiki yang sudah lama kamu lupakan. Kebebasan penuh untuk mengambil kembali kemudi atas jalan hidupmu sendiri. Sekarang, tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Kapan terakhir kali kamu merasa sangat terpaksa mengiyakan sesuatu, padahal seluruh jiwamu berteriak ingin menolak? Perasaan apa yang berkecamuk di dalam dirimu saat itu? Sadarilah bahwa kamu tidak berjuang sendirian melawan penyakit tidak enakan ini. Mulailah melangkah hari ini untuk menjadi pribadi yang lebih tegas. Tetaplah jujur pada dirimu sendiri, karena kamu berharga. Jika Anda tidak mengikuti jeda jajan, Anda mungkin tidak akan pernah melihat akun ini lagi. Tetapi, jika Anda mengikuti selamat Anda bertumbuh setiap hari,